Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu pada minggu ini. Seperti janji kita di minggu kemarin ya. Minggu kemarin kan kita sudah bertemu nih, udah berkenalan, udah ngobrol-ngobrol, dan Ibu sudah memberikan angket kepada kalian dan kalian sudah mengisinya. Nah, setelah pengisian angket tersebut, sudah Ibu data tentang apa saja permasalahan yang sedang kalian hadapi. Dan ternyata permasalahan yang paling banyak dihadapi itu soal FOMO atau ikut-ikutan sama tren yang ada, padahal entah itu penting atau enggak. Nah, jadi pada minggu ini kita akan bahas itu ya. Dan untuk layanan yang akan Ibu berikan itu berupa layanan bimbingan klasikal. Layanan bimbingan klasikal sendiri itu seperti kegiatan belajar mengajar seperti biasa, cuman topiknya menyesuaikan dengan permasalahan yang kalian hadapi, bukan kayak mata pelajaran biasa yang sudah ditentukan di awal di mana dan apa saja yang akan dibahas, mata pelajaran apa saja yang akan diperdalam. Nah, karena permasalahan yang kita hadapi soal FOMO, jadi kita akan bahas soal FOMO. Nah, Ibu punya dua media untuk membantu kita selama kegiatan ini. Media pertama itu adalah media IT. Itu nanti Ibu akan menampilkan sebuah video, Ibu cantumkan di sini ya, nanti Ibu kasih lihat. Dan media satunya itu secara langsung atau sebuah poster. Ini adalah poster yang sudah Ibu siapkan untuk membantu kita selama kegiatan ini agar lebih menarik. Nah, untuk pertama kita tonton dulu videonya. Zaman sekarang Gen Z berkaitan dengan yang namanya FOMO, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan. Temanku ikut ini, aku ikut ini. Temanku jurusannya mau IPA, aku IPA gitu. Tanpa dia tahu sebenarnya dia memilih pilihan itu udah tepat atau belum gitu. FOMO kalian tuh, apa-apa dikit-dikit ikut-ikutan gitu. Karena kita harus sadar, rumput tetangga itu pasti lebih hijau teman-teman. Kalau kalian lihat teman-teman kalian lagi liburan, itu mostly uploadnya setelah dia liburan. Foto yang diposting oleh cewek, satu foto itu hasil dari seleksi ratusan foto, ya kan? Sosial media tuh kayak gitu, harus dicari yang bagus dulu baru diupload. Jadi kalau kita pakai standar TikTok sama standar sosial media untuk mengukur keberhasilan hidup kita, kamu nggak bakal bisa sampai mas itu. Aku merem gitu lama gitu kan, makanya kayak coba lagi ya, sekali lagi cepet-cepet aja gitu. Makanya tadi aku bilang, kalian jangan menstandarkan diri dengan kehidupan orang lain gitu. Karena yang terlihat di sosial media itu adalah hal-hal yang paling bagus, hal-hal yang paling terbaik dari diri seseorang. Yang paling penting adalah, udah kalau kalian emang beda sama yang lain gak apa-apa. Emang perbedaan itu yang akan membuat kalian itu lebih stand out gitu. Kita tuh cuma punya dua tangan. Dua tangan itu hanya bisa kita gunakan untuk menutup dua telinga kita. Kita punya dua tangan gak bisa nutup mulut banyak orang gitu. Baiklah, itu tadi adalah video yang sudah Ibu persiapkan untuk kalian mengenai FOMO yang Ibu ambil dari akun sosial media. Nah, dari situ sudah ada penjelasan mengenai FOMO itu seperti apa, contohnya, kenapa bisa seperti itu. Tapi akan Ibu jelaskan lagi sedikit ya. Ibu ulang. Yang pertama, FOMO adalah singkatan dari fear of missing out. Itu adalah rasa cemas saat seseorang tuh merasa dirinya tertinggal soal pengalaman atau kesempatan yang sedang dialami orang lain. Kayak orang lain main nih naik gunung, kok saya enggak, jadi pengen, jadi ikut-ikutan, padahal enggak hobi sama gunung, enggak suka sama alam, tidak ada kayak kepentingan soal alam, tidak terbiasa untuk jalan jauh, tapi melihat orang lain naik gunung, saya juga harus naik gunung, saya nggak mau kehilangan kesempatan. Nah, hal itu tuh bisa saja bagus, tapi bisa juga buruk, karena kadang kita memaksakan, kayak fisik kita nggak kuat buat naik gunung, tapi karena ngeliat orang lain naik gunung, kita jadi ikut, kita jadi memaksakan, yang akhirnya membebani diri kita dan membebani orang lain. Padahal hal itu nggak penting, toh kita nggak naik gunung juga nggak apa-apa, itu tidak berpengaruh sama hidup kita, itu cuma rasa kepuasan yang ada di dalam diri kita. Biasanya hal-hal semacam itu dilihat di sosial media dari postingan orang lain. Nah, dari situ kita merasa kayak tertinggal, kayak dia udah naik gunung ini, naik gunung itu dengan ketinggian sekian, dia sudah jalan ke sana ke sini, kok saya cuma di rumah aja, kenapa saya juga nggak bisa. Nah, kalau FOMO buat ikut-ikutan hal yang baik sih oke. Tapi kalau yang buruk, kayak teman-teman saya pada ngerokok, saya juga mau deh, mau nyoba, toh nggak apa-apa kan, padahal itu adalah hal buruk yang jelas-jelas tidak diperbolehkan. Teman-teman pada main malam,
pulang jam 12, jam 11, sedangkan kita memiliki aturan sebagai anak cewek untuk pulang tidak terlalu malam, jam 8 atau jam 9 tuh biasanya. Jam 9 aja kayaknya udah terlalu malam buat anak-anak seumuran kalian yang masih SMP dan tidak diawasi oleh orang tua. Kecuali sama orang tua it's okay, tapi kalau nggak sama orang tua dan kalian pulang sampai jam 11, jam 12 malam, itu sudah menyalahi aturan, karena seharusnya kalian pulang tepat waktu jika tidak ada kepentingan. Kalau ada itu nggak apa-apa, tapi karena FOMO kayak teman saya boleh kok main sampai jam 12 atau jam 1, dia nginep di kos teman, dia ini, dia itu kan berdampak buruk ya. Kayak diomongin kakak di video tadi, ngomongin soal postingan di sosial media, fotonya cantik, saya harus kayak gitu, saya harus bisa gitu. Padahal setiap foto yang diposting itu adalah foto dari sekian banyak atau ada ratusan yang dipilih cuma salah satu atau beberapa saja yang diupload dan diambil yang paling bagus saja. Rumput tetangga memang terlihat selalu lebih bagus karena mungkin rasa ingin tahu, rasa kayak tempat dia kelihatan rumputnya bagus, hijau, rata, padahal kita nggak tahu cara dia merawatnya atau ada apa di dalamnya yang berbeda dengan milik kita. Lalu apa saja sih dampak FOMO? Di sini sudah ada, nanti juga saya lampirkan fotonya biar lebih jelas karena ini kan kurang jelas. Yang pertama itu dampak FOMO, itu bisa stres dan cemas karena merasa kurang gaul. Teman-teman saya pulang malam boleh kok, saya enggak ya, itu merasa cemas, nanti saya nggak di teman, nanti saya nggak kayak mereka, merasa berbeda seperti itu. Yang kedua, minder dan kurang percaya diri karena teman-teman punya barang-barang bagus nih, contohnya kayak teman-teman punya sepatu baru dengan harga sekian, atau yang lagi banyak nih, lagi hype soal HP, kayak teman-teman HP-nya mereknya ini mahal, saya enggak. Jadi dari situ kurang rasa percaya diri buat bertemu mereka, akhirnya memaksakan ke orang tua untuk membeli itu padahal di luar kemampuannya dan tidak ada kepentingan, hanya ingin ikut-ikut saja padahal HP yang dia punya sudah bagus. Yang ketiga, ada boros uang demi ikut tren. Kayak yang pertama tadi, naik gunung tuh nggak cuman modal sedikit ataupun cuman modal badan, tapi ada banyak hal. Kayak ikut-ikutan teman-teman outfitnya bagus, jadi ikutan beli outfit. Teman-teman pakai tas ini, pakai tas itu, pakai topi apa, nyewa ini, nyewa itu, akhirnya memaksakan uang sampai kehabisan. Lalu yang keempat, ada memaksakan diri supaya dianggap sama temen. Nah itu tuh kayak memaksakan diri, bukan sesuai kemampuan tapi kita ikut-ikutan biar bisa kayak mereka, biar bisa setara. Padahal temen itu nggak harus sama, cukup kalian seimbang, nggak harus sama persis. Kayak temen kalian bisa loncat langsung 2, kan nggak harus langsung 2, cukup jalan pelan-pelan yang akhirnya tujuannya juga sama. Yang terakhir, gangguan belajar karena pikiran tidak fokus. Bukannya fokus mikirin pelajaran, tapi fokus ngeliat apa yang baru di antara teman-teman. Tren apa sih yang baru? Nah, itu tadi adalah dampak-dampak dari FOMO. Selanjutnya ada cara mengatasi FOMO. Yang pertama, batasi media sosial, jangan terlalu lama scrolling. Karena kayak kalau scrolling itu paling banyak biasanya ada di akun sosial Instagram. Di sana itu orang-orang biasanya upload foto-foto yang bagus, lagi main, lagi nongkrong, pokoknya kayak gitu-gitu, dan kita jadi pengen, kita jadi ikut-ikutan. Dan gak cuma di Instagram tapi di media sosial lain, dengan pakaian, makanan, tempat nongkrong, atau barang-barang lain, itu bisa bikin kita jadi FOMO kayak gitu. Jadi lebih baik dikurangin ya. Lalu ada fokus pada minat dan hobi sendiri. Setiap orang itu pasti ada minatnya, kayak saya minat dalam bidang ini, ya kalian tekuni. Selagi itu bermanfaat nggak apa-apa dan itu emang bakat kalian, jadi itu akan lebih gampang ketimbang cuman ikut-ikutan yang lagi rame itu cuman beberapa waktu saja, habis itu pasti redup lagi. Yang ketiga, ada berani berkata tidak untuk ajakan yang tidak bermanfaat. Kadang kayak nggak enak kan, nanti kalau aku nggak ikut aku nggak di temen, padahal nggak apa-apa. Kalau itu nggak penting ya di skip aja, it's okay, nggak ada yang marah sama kalian, itu hidup kalian dan aturan kalian. Yang keempat, syukuri apa yang dimiliki. Tiap orang punya jalan hidup berbeda, setiap orang itu ada jalan hidupnya berbeda, takdirnya beda, kita nggak bisa menyamaratakan dia hidupnya enak, dia selalu ini selalu itu, sedangkan saya enggak.
stop buat ngebandingin diri sendiri ya. Kita punya kemampuan masing-masing. Yang terakhir, cari pertemanan sehat dengan orang yang menghargai kamu apa adanya, bukan milih-milih karena kamu kelihatan punya sesuatu jadi ditemen, karena kamu mau disuruh-suruh jadi ditemen. Jadilah diri sendiri. Kalau memang teman kamu mau, dia akan tetap berteman dengan kamu tanpa melihat pribadi kamu yang apa yang kamu miliki. So far cukup jadi orang yang baik, lebih baik dari kemarin itu sudah cukup. Bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri sendiri di hari kemarin. Kita akan terus berkembang untuk naik ke atas. Nah, sudah sampai di akhir video. Yang terakhir ada pesan penting. Pergaulan sehat bukan tentang seberapa sering ikut tren, tetapi tentang bagaimana kita bisa percaya diri, menghargai diri sendiri, dan menghormati teman lain. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di sini, anak-anak ibu, jangan FOMO, cukup jadi diri kalian sendiri. FOMO itu nggak selalu berdampak baik, ada baiknya, ada buruknya. Kalau kalian FOMO ngeliat temen yang berusaha masuk universitas impiannya, belajar kebut-kebutan, itu bagus, tapi harus dengan takaran ya, jangan berlebihan. Teman-teman ikut les sampai beberapa, sedangkan kamu sendiri tahu kamu nggak punya banyak waktu luang karena kamu ada kegiatan lain atau ada hal lain. Jadi ukur semuanya sesuai kemampuan kamu sendiri, jangan FOMO, jangan ikut-ikut tren karena takut nggak dianggap dan semacamnya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian bisa ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak semua boleh melampirkan komenannya di bawah ya. Ibu akan upload ini di YouTube dan kalian akan ibu beri linknya supaya bisa menonton. Terima kasih banyak atas partisipasinya, sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk anak-anak sekalian, dan sampai bertemu lagi di pekan depan. Kita akan melaksanakan layanan kembali. Kalian tunggu aja ya, apalagi yang akan ibu berikan, karena ini kan baru satu layanan aja, bimbingan klasikal di topik sosial, mengenai kehidupan sosial dengan orang lain. Masih ada pribadi dan masih ada layanan-layanan lain, karena bimbingan konseling itu mencakup 4 layanan paling penting: bimbingan, konseling, pribadi, sosial. Dan kita baru satu, yaitu bimbingan klasikal yang sosial. Masih ada bimbingan-bimbingan lain. Tunggu ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.